Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Johto League Champion. Satoshi dan kawan-kawan menyelamatkan Pidgey serta menginap di kastil yang digunakan untuk menyembuhkan para Pokemon. Satoshi dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan menuju kota berikutnya. Saat itu mereka melihat Pidgey yang diserang oleh Pyro. Menyadari nyawa Pokemon itu dalam bahaya, Satoshi pun membantunya dengan menggunakan Shiny Knockout. Shiny Knockout lalu menggunakan hipnosis, membuat Pyro melihatnya sebagai Charizard. Karena takut, Pyro pun melarikan diri. Pidgey yang terluka lalu jatuh ke tebing, dan karena terlalu jauh, Satoshi dan kawan-kawan tidak bisa mencapainya. Maka dari itu, Shiny Knockout sekali lagi diperintahkan untuk menolongnya. Namun setelah Shiny Knockout mendarat di sampingnya, Pidgey terlihat sangat ketakutan ya guys ya. Mungkin masih trauma karena diserang Pokemon sebelumnya. Shiny Knockout menggunakan hipnosisnya lagi, meyakinkannya sebagai teman sesama Pidgey. Takeshi dengan hati-hati membalutkan perban ke sayap Pidgey yang patah. Ilusi pun mulai menghilang dan Pidgey melihat temannya berubah menjadi Shiny Knockout, tapi sudah tidak takut lagi. Satoshi dan kawan-kawan memperhatikan Pidgey itu membawa tas di punggungnya, memutuskan untuk mengantarkannya kembali ke trainernya. Sesampainya di kota, mereka melihat sekawanan Pidgey terbang dengan tas yang sama seperti Pidgey yang mereka temukan. Kemudian bocil bernama Watari menghampiri mereka, melihat Pokemonnya dalam keadaan terluka. Watari menuduh Satoshi dan kawan-kawan telah menyakiti Pidgey. Dengan cepat Takeshi menenangkannya, mengatakan bahwa mereka hanya membantunya setelah diserang Pyro. Setelah mendengar penjelasannya, Watari pun langsung meminta maaf ya guys ya. Watari menjelaskan bahwa Pidgey adalah Pokemon yang digunakan untuk mengirimkan surat dan koran ke pulau-pulau terdekat. Pidgey-nya sendiri merupakan warisan kakeknya yang diturunkan secara turun-temurun. Sementara itu di bawah selokan, tim Rocket yang mendengar percakapan mereka memutuskan untuk mencuri semua Pidgey yang ada di kota ini. Singkat cerita, Satoshi dan kawan-kawan tiba di gedung Pidgey Express. Watari membawa mereka ke kandang yang dipenuhi dengan Pidgey, di mana kakeknya Denjiro sedang berikan instruksi kepada Pidgey untuk melakukan pengiriman. Setelah berkenalan dengan Satoshi dan kawan-kawan, ia mengundang mereka masuk ke dalam untuk minum-minum, mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah menyelamatkan Pidgey. Denjiro mengungkapkan caranya melatih Pidgey, sampai mereka bisa ditugaskan sebagai pengantar surat. Sehabis itu Watari kembali ke kandang untuk menghabiskan waktu bersama Pidgey. Satoshi menyadari cintanya yang kuat akan Pidgey. Denjiro setuju dengan pernyataannya, tapi dengan berat hati memberitahukan bahwa setelah pensiun, bisnis pengiriman akan ditutup untuk selamanya. Ketika ditanya alasannya, Denjiro mengungkapkan ketidakmampuannya bersaing dengan pesawat terbang maupun email. Fakta menyatakan bisnis ini tidak akan bertahan lama dan harus segera ditutup karena sudah ketinggalan zaman. Watari sedang bersih-bersih kandang dan terlihat bahagia sekali bermain dengan Pidgey. Satoshi dan kawan-kawan jadi tidak tega memberitahukan apa yang dikatakan kakeknya tadi. Denjiro menjawab telepon dari Suster Joy yang bilang Pidgey yang seharusnya mengantarkan obat belum datang-datang sampai sekarang. Denjiro segera mengintai langit dengan teropongnya, berharap bisa menemukan Pidgey yang bandel. Satoshi dan kawan-kawan yang baru saja tiba menyadari menghilangnya Pidgey. Watari menanggapinya dengan mengatakan akan menemukan Pidgey menggunakan balon udara kakeknya yang biasa digunakan untuk melatih para Pidgey. Satoshi dan kawan-kawan menawarkan bantuan untuk mencari Pidgey dan mereka semua pun berangkat. Satoshi merintahkan Shiny Knockout untuk melacak kemana perginya Pidgey. Di sisi lain ada tim Rocket yang menggunakan mesin penghisap untuk menangkap banyak Pidgey. Setelah mendapatkan satu, mereka melihat Satoshi dan kawan-kawan mendekat. Supaya tidak terlihat, mereka mengaktifkan tombol yang menelan seluruh balon udara menjadi asap putih, sehingga mereka tampak seperti awan. Nyasu menyuruh teman-temannya untuk bertahan, sampai Satoshi dan kawan-kawan pergi meninggalkan mereka. Takeshi yang melihatnya merasa ada satu awan yang berbeda daripada yang lain. Shiny Knockout merasakan hal yang sama. Bersama dengan Pidgey, mereka berdua mengepakkan sayap untuk mengungkap persembunyian tim Rocket. Satoshi dan kawan-kawan langsung tahu ternyata mereka lah yang mencuri Pidgey. Musashi berniat melawan balik dengan Arbok, tapi baru sadar mereka sekarang berada di tempat yang tinggi sekali. Sambil tetap bergantung, Arbok melancarkan Poison Stick.
Shiny no Owl menggunakan hipnosis untuk mengelabui tim Rocket, menyangka mereka telah berhasil menjatuhkan Satoshi dan kawan-kawan, padahal tidak. Kemudian Shiny no Owl dan Pidgey membebaskan Pokemon yang terkurung di dalam karung. Tim Rocket akhirnya kembali normal, tapi sudah terlambat karena tangkapan mereka lepas semua. Pikachu menggunakan Thunderbolt untuk mencegah tim Rocket yang hendak kabur. Pidgey menuntut balas dendam dengan mematuk-matuk balon udara tim Rocket sampai bocor. Selanjutnya, Satoshi dan kawan-kawan berhasil mengantarkan obat tersebut ke Suster Joy yang berterima kasih karena Denjiro pengirimannya berjalan lancar. Keesokan harinya, Watari menunggu Pidgey kembali setelah mengirimkan surat terakhirnya. Satoshi dan kawan-kawan menyarankan Denjiro untuk memikirkan keputusannya. Denjiro yang melihat cucunya itu sangat bahagia sekali bersama Pidgey, mengungkapkan bahwa ia berubah pikiran tentang penutupan Pidgey Express. Denjiro mempercayakan bisnis keluarganya akan diteruskan oleh cucunya dikala ia pensiun nanti. Watari berjanji akan menjalankan amanat dari kakeknya dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Satoshi dan kawan-kawan pun mengucapkan selamat tinggal dan melanjutkan perjalanan mereka lagi. Di tengah perjalanan, Satoshi dan kawan-kawan dihadang hujan deras. Mereka berteduh di bawah pohon dan bingung mau singgah di mana. Dari kejauhan mereka melihat sebuah kastil yang terletak di atas bukit dan memutuskan untuk pergi ke sana. Mereka mengetok-ngetok pintu, tapi tidak ada yang menjawab. Namun ternyata pintunya tidak dikunci. Mereka pun masuki kastil yang nampaknya kosong. Setelahnya mereka mendengar suara teriakan. Penasaran apa yang sebenarnya terjadi, mereka pun bergegas mencari sumbernya. Mereka mendobrak pintu, yang ternyata di dalamnya ada orang-orang yang menerima perawatan medis dari para Pokemon. Dr. Ana memperkenalkan dirinya sebagai pemilik tempat ini. Takeshi menceritakan pengalamannya merawat para Pokemon untuk membuat Dr. Ana terkesan. Dr. Ana juga mengizinkan mereka untuk menetap di sini sampai hujan reda. Kemudian asisten perawatnya, Keiko, mengingatkan bahwa sudah waktunya untuk melakukan scan. Satoshi dan kawan-kawan mengikuti Dr. Ana ke ruang prosedur, di mana Zubat melayang-layang di atas pasien dan menggunakan gelombang suara supersoniknya untuk men-scan tubuh pasien tersebut. Dr. Ana menjelaskan bahwa kastil kliniknya menggunakan kemampuan Pokemon untuk mendiagnosis dan mengobati masalah medis pada manusia. Contohnya Machop, menggunakan kekuatannya untuk mengurut para pasien. Spinarak menggunakan jaringnya untuk membuat perban, dan Listrik Marep untuk merangsang otot. Dr. Ana menambahkan mereka sudah lama bekerja sama dengan para Pokemon, dan Zubat yang memakai pita hijau adalah Pokemon partnernya. Mereka pun bertanya, mengapa seorang dokter membuka praktek di kastil. Dr. Ana menjawab dulunya salah satu pasien tinggal di sini, dan sekarang membiarkannya menjalankan kliniknya di kastil ini. Ketika Dr. Ana mengajak mereka berkeliling, Takeshi memotong dengan menunjukkan Zubatnya. Zubat melayang bersama mendorong Takeshi untuk menyatakan mereka adalah tim yang sempurna. Dr. Ana ragu-ragu dengan perkataannya, tapi Takeshi memaksanya untuk berkeliling bersama Zubat sebagai ungkapan terima kasih karena mengizinkan mereka berteduh di kastilnya. Tiba-tiba Satoshi perutnya keroncongan, menandakan mereka sangat kelaparan. Sementara itu, tim Rocket menyelinap masuk ke kastil melalui jalan belakang. Mereka berteriak ketakutan saat suara dan bayangan misterius mengikuti dari belakang, yang ternyata itu hanyalah Sonansu. Musashi menegur Pokemonnya dan membalikannya ke Pokeball. Tim Rocket pun mulai melahap apapun yang mereka temukan di dapur. Tak berselang lama mereka bertemu dengan Satoshi dan kawan-kawan yang pergi ke dapur untuk makan. Takeshi dan Dr. Ana sedang berjalan menyusuri koridor saat Takeshi mengutarakan niatnya untuk membantu Dr. Ana di kastilnya. Tim Rocket lewat dengan membawa sekarung makanan yang mereka curi. Dr. Ana meneriaki tim Rocket karena berlarian seenaknya di koridor. Tim Rocket pun berhenti dan memperkenalkan dirinya. Satoshi dan kawan-kawan menyuruh tim Rocket untuk membalikan makanan, tapi tim Rocket menolak dan melarikan diri ke aula. Dr. Ana mencoba memperingatkan tentang aula itu, tapi terlambat. Mereka yang mengejar tim Rocket meluncur ke lorong tersembunyi dengan dinding yang langsung menutup seketika. Mereka kini terkurung di ruang labirin bawah tanah. Dr. Ana menyalakan lampu untuk menerangi ruangan, tapi menyatakan tidak bisa kembali melalui jalan yang mereka lalui tadi. Tim Rocket mencari jalan lain dan mengabaikan peringatan Dr. Ana. Saat akan masuk ke pintu, mereka malah tertabrak pintu yang telah tertutup.
Dokter Ana bilang ia sama sekali tidak tahu apa yang akan muncul selanjutnya di bawah sini. Kemudian Dokter Ana merintahkan Zubat untuk mengeluarkan supersonik. Kemudian datanya di-download ke laptop. Takeshi merintahkan Zubat untuk melakukan hal yang sama, memberikan gambaran map yang lebih lengkap di laptop tersebut. Dokter Ana sekarang bisa menuntun mereka keluar dari labirin bawah tanah ini. Namun lagi-lagi mereka dilanda kebingungan saat ada dua pintu yang berbeda. Dokter Ana bilang dua-duanya sama berbahayanya menurut map yang dibacanya. Di tempat lain, Satoshi dan yang lainnya mendiskusikan labirin tersebut, yang menunjukkan lokasi pintu keluar labirin terletak di tengah-tengah hutan. Mereka mencapai pintu keluar labirin dengan berjalan kaki, dan menemukannya sudah tertutup tanah. Jadi mereka memutuskan untuk menggalinya. Dokter Ana mencari tahu mana pintu yang bisa dilalui. Musashi yang tidak sabaran maju ke salah satunya, tapi pintu itu langsung menutup dengan sendirinya. Dokter Ana menunjukkan bahwa mengaktifkan satu rute akan membuka rute lainnya. Jadi mereka sekarang bisa masuk ke pintu yang satunya. Mereka terus berjalan sampai laptop memberitahukan tentang rintangan lainnya. Tapi saat itu tidak ada apa-apa di depan. Musashi mendorong Sonansu untuk memastikan situasi aman. Tapi ketika Musashi baru melangkah, dinding jatuh menimpanya. Dokter Ana menyadari jebakan dipicu jika ada yang berjalan melintasi lantai. Mereka akhirnya mencapai pintu keluar. Setelah petualangan tadi, Takeshi menghayal ia bisa menikah dengan Dokter Ana dan menjalani kehidupan yang bahagia. Sementara tim Rocket malah merencanakan untuk mencuri Zubat. Di saat yang bersamaan, Satoshi dan yang lainnya sudah selesai menggali. Tim Rocket tiba-tiba berkhianat dan memasukkan Zubat ke dalam karung. Ketika mereka hendak keluar, masih ada lapisan pintu yang belum bisa dibuka. Pintunya sangat kokoh dan kuat sehingga tidak bisa dibuka ya guys ya. Hineko menggunakan kemampuan meledakkan dirinya untuk menghancurkan pintu itu. Takeshi dan Dokter Ana akhirnya bisa bersatu dengan yang lainnya. Tim Rocket menarik Pikachu dan memasukkannya ke dalam tabung anti listrik. Mereka bergegas keluar dari labirin dan masuk ke dalam hutan. Weezing diperintahkan smokescreen untuk mengaburkan pandangan mereka, tapi Zubat mampu mengatasinya dengan mengepakkan sayapnya. Zubat lalu melancarkan supersonik untuk menghalau serangan Arbok. Selain itu, Zubat kini berevolusi menjadi Golbat. Golbat menggunakan wing attack untuk menangkis setiap serangan. Selanjutnya mengeluarkan supersonik yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Saking kuatnya, laptop Dokter Ana rusak, serta Pikachu bisa terbebas dari tabung. Pikachu sekarang bisa menyiksa tim Rocket seperti biasanya. Thunderbolt mengirimkan mereka terbang ke langit-langit. Sekembalinya ke kastil, Takeshi telah memutuskan untuk tinggal bersama Dokter Ana dan mengabdi sebagai dokter juga. Dokter Ana menerangkan Golbat Takeshi tidak bisa dipakai karena supersonik yang terlalu kuat. Jadi sebaiknya Takeshi pergi saja. Perkataannya itu menghancurkan impian Takeshi untuk menikahi Dokter Ana. Satoshi dan Kasumi menyeret temannya yang putus asa itu untuk kembali melanjutkan perjalanan.